Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran kimia. Dan di video kali ini kita masih akan membahas mengenai senyawa turunan alkana dan berfokus pada reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada senyawa turunan alkana. Sebelum kita membahas bagaimana reaksi yang terjadi pada masing-masing senyawa turunan alkana, kita harus mengenal dulu jenis-jenis reaksi yang terjadi pada senyawa karbon. Nah, secara umum, reaksi yang terjadi pada senyawa karbon itu ada tiga, yaitu ada substitusi, kemudian ada eliminasi, dan ada adisi. Nah, bagaimana perbedaannya? Mari simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Pada reaksi substitusi, atom atau gus atom yang terdapat dalam molekul digantikan oleh atom atau gus atom yang lain. Sebagai contoh, misalkan di sini ada reaksi antara CH4 dengan Cl2, ya. CH4 dengan Cl2. Nah, ketika ada CH4 dengan bereaksi dengan Cl2, dia akan menghasilkan senyawa CH3Cl dan HCl. Kenapa bisa seperti itu? Saya gambarkan rumus strukturnya biar lebih jelas. Ini adalah CH4, kemudian ini adalah Cl2. Nah, kita lihat bahwa dalam molekul CH4 di sini terdapat 4 atom H. Nah, salah satu atom H-nya, misalkan yang saya garis bawah ini, dia akan digantikan oleh atom Cl, ya. Misalkan yang saya garis bawah ini, sehingga nanti atom Cl ini akan berpindah ke sini menggantikan atom H, dan atom H yang dilepas itu akan berikatan dengan atom Cl yang lain, ya, sehingga menjadi CH3Cl ditambah dengan HCl, seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk reaksi yang kedua ada reaksi eliminasi. Pada reaksi eliminasi, molekul senyawa tunggal berubah menjadi senyawa berikatan rangkap dengan melepaskan molekul kecil. Nah, contohnya saya akan menggambarkan reaksi eliminasi air atau dehidrasi dari senyawa alkohol. Misalkan di sini ada alkohol. Saya contohnya adalah etanol, ya. Etanol. Nah, etanol ini ketika dia dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius, ya, sekitar 180 derajat Celcius, dengan asam sulfat pekat, maka dia akan melepaskan molekul airnya sehingga menjadi etana dan air. Nah, kenapa bisa seperti itu, ya? Perhatikan, misalkan saya gambarkan jadi seperti ini. Nah, ketika dia dipanaskan, ya, pada suhu sekitar 180 derajat Celcius dengan asam sulfat pekat, nah, molekul air ini, ya, molekul airnya dia akan lepas. Nah, ini akan lepas sehingga menjadi ini CH2. Itu, nah, tangan yang semula ini mengikat H dan tangan yang semula mengikat OH, dia akan menjadi ikatan rangkap seperti ini, ya. Yang ini akan lari ke sana, ini akan lari ke sana, seperti itu. Ini kan CH2, ya, CH2 dengan CH2. Nanti yang dilepaskan adalah molekul H2O. Itulah contoh dari reaksi eliminasi, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada reaksi adisi. Nah, reaksi adisi ini terjadi pada senyawa yang mempunyai ikatan rangkap, ya, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Nah, termasuk ikatan rangkap antara atom karbon dengan atom lain seperti atom O dan atom N. Nah, molekul senyawa yang mempunyai ikatan rangkap akan menyerap atom atau gugus atom sehingga ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, sebagai contohnya saya akan
memberikan contoh reaksi adisi dari gugus karbonil pada aldehid ya. Jadi misalkan di sini ada etanal ya. Nah, ini ada etanal. Jadi etanal ini kalau misalkan dia bereaksi dengan gas hidrogen atau dengan H2, dia akan menjadi yang namanya adalah etanol. Ini etanal ya, ini menjadi etanol. Kenapa bisa seperti itu ya? Saya gambarkan rumus strukturnya ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, pada senyawa etanal itu terdapat ikatan lengkap dua antara atom C dengan atom O ya. Ikatan lengkap tersebut akan putus salah satunya. Oke. Misalkan putusnya seperti ini ya. Nah, kemudian nanti H yang satu akan berikatan dengan yang atom O ya. Ini H ini misalkan akan berikatan dengan atom O karena di sini atom O-nya butuh elektron ya, dia kurang. Nah, yang satunya dia akan berikatan dengan atom C ya. Karena di sini juga atom C-nya masih kurang ya, belum stabil. Kan seperti ini. Sehingga kalau digambarkan jadi seperti ini. Ini CH3, C, ini OH ya, ini H, ini adalah H kan, atau sama aja CH3, CH2, OH. Oke. Ini adalah etanal. Nah, ini adalah etanol. Adalah contoh dari reaksi adisi. Nah, kemudian kita masuk ke reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa alkohol. Yang pertama adalah reaksi oksidasi alkohol. Nah, perlu diketahui bahwa jenis-jenis alkohol itu ada 3 ya. Ini berdasarkan letak gugus OH-nya. Yang pertama adalah alkohol primer, kemudian dia ada alkohol sekunder, dan yang ketiga ada alkohol tersier. Alkohol primer ini ketika dia dioksidasi, dia akan menjadi aldehid. Nah, artinya dioksidasi ya. Nah, contohnya misalkan di sini ada senyawa etanol. Contohnya di sini ada senyawa etanol. Ketika dia dioksidasi akan menjadi senyawa etanal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya akan jelaskan menggunakan rumus strukturnya ya, biar lebih jelas di sini. Nah, ini misalnya ada etanol. Nah, misalnya seperti ini. Nah, etanol ini ketika ditambahkan dengan oksidator ya, dia akan mengikat atom O. Nah, atom O itu akan terikat pada salah satu atom H yang terikat pada atom C yang mengikat gugus OH. Maksudnya gimana? Nah, perhatikan di C yang ini ya. Perhatikan saya ganti dulu biar paham. Nah, perhatikan pada atom C ini. Di sini atom C ini kan mengikat gugus OH. Nah, dia juga mengikat dua atom H. Ketika dia dioksidasi, maka salah satu atom H yang ini atau yang itu akan mengikat atom O ya. Misalkan saja saya buat gambarkan atom O-nya akan terikat pada atom H yang di atas sehingga menjadi seperti ini. Ini OH, ini OH, nah ini ya. Nah, ketika ada senyawa seperti ini ya, ada dua gugus OH, maka dia keadaannya tidak stabil. Nah, dia tidak stabil.
Nah, maka molekul H2O ini akan lepas. Dia akan lepas. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. C, ini O. Nah, tangan yang semula di sini kan masih satu ya. Dia bentuk kakap dengan O ini, nah kemudian ini H. Itu begitu. Ini adalah etanol, ini adalah etanol. Oke. Nah, kalau misalkan mau mau dilengkapi lagi ya, di etanol ini ya atau aldehid, kalau misalkan dia dioksidasi lagi, dia akan menjadi senyawa asam karboksilat. Nanti mungkin ketika di asam karboksilat akan saya bahas juga ya. Untuk saya kita fokus ke reaksi oksidasi alkohol terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder ini kalau misalkan dia dioksidasi ya, dia akan menghasilkan senyawa keton. Rumus O-nya adalah seperti ini. Ya, ya ketika dioksidasi akan menjadi keton. Nah, contohnya misalkan saya gambarkan ada 2 propanon. Nah, 2 propanon ini ketika dia dioksidasi, dia akan menjadi senyawa propanon. Ya, ini 2 propanol ini adalah propanon. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya gambarkan di sini penjelasan strukturnya biar lebih jelas. Misalkan C3, C, ini OH, ini H, kan begitu ya. Nah, ini CH3. Nah, ketika dia ditambahkan dengan oksidator, maka molekul ini akan mengikat atom O. Atom O akan terikat pada atom H ya, yang terikat pada atom C yang mengikat gugus OH ya kan. Nah, atom H yang terikat pada atom C yang mengikat OH itu kan hanya ini ya kan. Kalau pada alkohol primer itu kan atom H yang dapat mengikat atom O-nya dua, di atas sama di bawah ya. Sedangkan pada alkohol sekunder itu kan atom H yang bisa mengikat atom O-nya ada satu ya. Misalkan yang di sini ada di bawah. Maka dia akan menjadi seperti ini. C, ini OH, ini juga OH, nah ini CH3. Nah, sama ketika ada 2 gugus OH, maka dia keadaannya tidak stabil. Nah, karena tidak stabil, maka ya ini akan lepas nih. Nah, dia akan lepas menjadi, nah, dia akan lepas ya. Dia lepas sehingga menjadi seperti ini. C, nah ininya rangkap ya, karena tangan yang satunya naik ke atas. Ini CH3 seperti itu. Oke, ini 2 propanol, ini adalah propanon. Oke, karena oksidasi dari alkohol sekunder. Nah, selanjutnya yang ketiga ada alkohol tersier. Untuk alkohol tersier ini tidak dapat dioksidasi ya. Kalau saya gambarkan rumus struktur umumnya seperti ini, dia itu tidak dapat dioksidasi. Nah, jadi diingat kembali untuk alkohol primer kalau dioksidasi menjadi aldehid, untuk alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton, dan untuk alkohol tersier itu tidak dapat dioksidasi. Aldehid kalau misalkan mau dilengkapi lagi dioksidasi, dia akan menjadi yang namanya asam karboksilat ya. Nah, selanjutnya adalah reaksi dengan logam aktif. Jadi alkohol ini bisa bereaksi dengan logam aktif
Contohnya adalah Na atau K, natrium atau kalium. Jadi nanti atom H pada gugus OH itu dapat disubstitusi oleh logam natrium atau kalium. Ya, misalkan di sini saya gambarkan reaksi seperti ini. Contohnya adalah etanol. Etanol kalau direaksikan dengan logam natrium, dia akan menghasilkan senyawa namanya natrium etoksida. Jadi atom H pada gugus OH ini akan digantikan oleh atom Na atau disubstitusikan. Nah, biar reaksi ini kan belum setara ya, karena ini hanya 2, ini hanya cuma 1. Nah, biar setara, kita kasih koefisien 2, ini berarti koefisien 2, ini juga koefisien 2. Nah, ini seperti itu. Jadi, ini namanya adalah etanol, namanya adalah natrium etoksida. Nah, selanjutnya ada reaksi dengan halogen atau X ya. Jadi perlu diingat kembali bahwa unsur-unsur halogen itu biasa dilambangkan dengan huruf X kalau pada reaksi kimia. Nah, gugus OH ini dapat disubstitusi oleh atom halogen bila direaksikan dengan HX pekat, PX3 atau PX5. Contohnya, misalkan yang pertama saya dengan HX dulu ya. Contohnya, misalkan CH3, CH2OH. Saya masih menggunakan etanol. Nah, X yang saya contohkan itu misalkan HCl. Ini pekat ya. Dia nanti gugus OH ini ya. Gugus OH ini nanti akan disubstitusi oleh halogen. Nah, berarti ini halogennya ya. Sehingga nanti menjadi senyawa seperti ini ya. Ya, berarti nanti H2O. Ini adalah etanol. Nah, ini adalah etil klorida. Oke. Nah, kalau misalkan dengan PX3 gimana? PX3 misalkan sama, saya menggunakan masih etanol. Misalkan PX3-nya saya gunakan PCl3. Nah, dia akan menghasilkan senyawa ini. Ya, jadi sama sebenarnya pada intinya gugus OH ini ya. Gugus OH-nya disubstitusi dengan atom Cl. Nah, karena di situ atom Cl-nya ada 3, oke, maka di sini berarti ada 3 biar setara. Ini 3. Ini ya. Nah, H3PO3. Oke. Ini adalah etanol. Ini adalah etil klorida. Nah, kalau misalkan dengan PX5 gimana? Nah, misalkan dengan PX5. Nah, saya masih menggunakan etanol. PX-nya saya gunakan PC5 ya. Nah, dia akan menghasilkan senyawa ini. Nah, ya, ibaratnya sama. Gugus OH-nya itu digantikan oleh Cl. Kan? Nah, Cl yang di sini kan Cl yang menggantikan cuma 1. Isinya ada 4. Nah, yang 3-nya membentuk POCl3, yang satunya membentuk HCl ya. Bedanya kalau misalkan di PCl3 itu penghasilkannya adalah etil klorida dengan H3PO3,
Sedangkan kalau dengan PCl5 dia menghasilkannya adalah etil kloida dengan POCl3 dan HCl ya. Itu adalah reaksi alkohol dengan halogen atau X. Reaksi yang selanjutnya adalah reaksi pembentukan ester atau esterifikasi. Nah, reaksi esterifikasi ini terjadi antara senyawa alkohol dengan senyawa asam karboksilat. Ya. Alkohol ini adalah asam karboksilat. Dia akan membentuk senyawa ester dan melepaskan molekul air. Contohnya misalkan ada metanol dihasilkan dengan misalkan saja biar beda ya, saya pakai asam propanoat. Asam propanoat. Nah, ini ya, gugus alkil pada alkohol ini akan menggantikan gugus atau atom H ya, atom H pada senyawa asam karboksilat, sehingga akan menghasilkan senyawa ester C25 CO. Nah ini CH3 ya, ini H2O. H2O nya dari mana? H2O nya ini berasal dari ikatan antara atom H yang ini ya, yang digantikan oleh CH3 dengan gugus OH menjadi H2O. Oke. Itu adalah contoh reaksi pembentukan ester atau esterifikasi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dehidrasi alkohol. Jadi dehidrasi alkohol ini sebenarnya sudah saya contohkan di contoh reaksi adisi ya tadi. Jadi memang alkohol itu bisa dehidrasi atau dilepaskan molekul airnya ketika dia dipanaskan pada suhu sekitar 180 derajat Celcius dengan asam sulfat pekat ya. Contohnya misalkan ada etanol ya, dia dipanaskan suhunya sekitar 180 derajat Celcius dengan asam sulfat pekat. Dia akan menjadi etena dan melepaskan molekul air ya. Ini sudah saya jelaskan di contoh reaksi adisi di sebelumnya. Silahkan dilihat kembali ya. Kemudian kita akan membahas reaksi-reaksi pada senyawa eter. Yang pertama adalah reaksi pembakaran. Eter mudah terbakar membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Contohnya di sini saya buat senyawa eter ini ya. Ini namanya adalah dimetil ether. Jadi ini mudah terbakar ditambahkan dengan O2 membentuk yang namanya gas karbon dioksida dan uap air. Nah, ini biar setara karena ini jumlah C-nya 2, maka di sini kasih angka 2. Dan kemudian karena jumlah H dikira ada 6, ini kita kasih koefisien 3 dan O-nya kita kasih koefisien 3. Ini adalah contoh reaksi pembakaran pada senyawa ether. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi dengan hidrogen halida atau HX. Jadi ether itu mudah terurai oleh asam halida, terutama oleh HI. Jadi nanti di sini saya akan berikan contoh reaksi ether dengan HI. Nah, untuk contoh reaksi ether dengan HI itu saya buat dua, yaitu yang pertama adalah jika HI-nya terbatas dulu. Jika HI-nya terbatas, maka reaksi yang terjadi adalah ini contoh senyawa ethernya, kemudian ditambah HI, dia akan menghasilkan alkohol ya dengan alkil
iodida ya. Ini tinggal kalian pecah aja, yang semula ROR ya jadi ROH dan RI ya. Jadi salah satu alkilnya misalkan ini ya, ini akan berikatan dengan I yang ini. Nanti H yang ini akan berikatan dengan O-nya. Itu begitu. Nah, yang kedua adalah jika HI-nya berlebih. Jika HI-nya berlebih. Jika HI-nya berlebih, maka reaksi yang terjadi itu sedikit berbeda ya. Ini contohnya senyawa eternya nih tambah 2i. Jadi koefisien 2 ini menunjukkan bahwa HI-nya berlebih. Jika HI-nya berlebih, maka yang dihasilkan adalah alkil iodida semua. Ini alkil iodida ya. Kemudian alkil iodida dan melepaskan molekul H2O atau air. Jadi kalau HI-nya berlebih ya, yang ini membentuk alkil iodida juga dengan I ya. Ini. Kemudian alkil yang satunya yang ini ya, ini juga berikatan dengan I. Karena kan di sini I-nya ada 2 ya. Kemudian di 2H dengan O membentuk H2O. Itu seperti itu. Itu adalah reaksi atau dengan hidrogen halida. Terutama saya contohkan adalah dengan HI yang mudah mengurai ether. Nah, yang ketiga adalah reaksi dengan PCl5. Jadi untuk ether juga mudah bereaksi dengan PCl5, tetapi bedanya dia tidak menghasilkan HCl. Kalau misalkan di alkohol kan dia menghasilkan HCl. Kalau ether dia tidak menghasilkan HCl. Jadi rumus umumnya adalah seperti ini. Ini adalah senyawa ethernya direaksikan dengan PCl5, dia akan menghasilkan yang namanya alkil halida. Karena di sini Cl berarti ini adalah alkil klorida. Ini juga alkil klorida, kemudian ditambah dengan POCl3 ya. Jadi alkil yang pertama dia berikatan dengan Cl, kemudian alkil yang kedua dia juga berikatan dengan Cl ya. Kan berarti masih ada sisa 3 Cl ya. Nah, 3 Cl-nya itu membentuk senyawa POCl3. Jadi P-nya berikatan dengan O dengan Cl membentuk senyawa POCl3. Itu adalah reaksi ether dengan PCl5. Nah, terus bagaimana membedakan alkohol dengan ether? Jadi kan kita sebelum sudah tahu ya bahwa rumus umum ya atau rumus molekul dari alkohol dan ether itu kan sama, yaitu adalah CN H2N plus 2O. Nah kemudian bagaimana cara membedakan alkohol dengan ether? Jadi kita kan sudah tahu ya bahwa rumus molekul dari alkohol dan ether itu sama, yaitu adalah CN H2N plus 2O ya. Mereka merupakan isomer fungsi, rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya dia berbeda. Bagaimana cara membedakannya? Jadi untuk cara membedakannya itu adalah dengan cara mengidentifikasi reaksi-reaksi yang terjadi pada alkohol dan ether. Nah, jadi salah satu cara untuk membedakan alkohol dengan ether adalah dengan cara mereaksikannya dengan logam aktif. Salah satunya adalah Na. Untuk alkohol itu dapat bereaksi dengan logam aktif membebaskan gas hidrogen, sedangkan ether itu tidak bereaksi ya. Contohnya misalkan di sini kemarin untuk reaksi di alkohol saya kasih senyawa etanol ya. Etanol ini dapat bereaksi dengan logam
Na membentuk yang namanya Na-etoksida. Nah, dia melepaskan namanya gas hidrogen. Kemudian gas yang kedua, ini gas kedua, yaitu kenapa biar reaksinya setara. Nah, ini kan atom H-nya digantikan oleh atom Na ya. Tetapi untuk ether dia tidak bisa bereaksi. Jadi misalkan di sini ada dimetil ether. Misalkan saja. Ini kan rumus molekulnya sama. Nah, dia tidak bisa bereaksi. Nah, itu cara membedakan pertama. Jadi kalau ada senyawa dengan rumus molekul CnH2n+2O dihasilkan dengan Na menghasilkan gas hidrogen, oh berarti dia alkohol. Tapi kalau tidak, berarti dia adalah ether. Nah, kemudian cara yang lain yang dapat kita gunakan untuk membedakan alkohol dengan ether adalah dengan cara mereaksikannya dengan PCl5. Untuk senyawa alkohol itu dapat bereaksi dengan PCl5 dan menghasilkan gas HCl. Sedangkan untuk senyawa ether, walaupun dia bisa bereaksi dengan PCl5 tetapi dia tidak menghasilkan gas HCl ya. Saya tulis rumus umumnya saja. Untuk alkohol LOH ya, ketika dia direaksikan dengan PCl5 dia akan menghasilkan yang namanya alkil klorida, kemudian HCl, kemudian POCl3. Nah, sedangkan untuk ether ya, dia ketika direaksikan dengan PCl5 dia akan menghasilkan alkil klorida, kemudian alkil klorida lagi, dan kemudian adalah POCl3. Membedakannya mudah ya. Membedakannya adalah kalau alkohol kan ada atom H-nya di sini. Ketika dia berikatan dengan Cl ada membentuk HCl. Nah, sedangkan pada ether itu kan tidak ada atom H tapi alkil lagi ya. Ketika membentuk berikatan dengan Cl dia membentuk alkil klorida lagi. Nah, itu adalah cara yang kedua untuk membedakan alkohol dengan ether. Nah, selanjutnya kita masuk ke reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa aldehid ya. Jadi untuk reaksi oksidasi senyawa aldehid sudah sempat saya singgung sedikit ketika saya membahas reaksi oksidasi alkohol primer ya, bahwa yang namanya senyawa aldehid atau alkanal ketika dia dioksidasi akan menghasilkan yang namanya senyawa asam karboksilat. Nah, seperti itu. Jadi contohnya misalkan di sini saya buat etanol. Ya, ketika dia dioksidasi, dia akan menjadi yang namanya asam etanoat. Ini etanol, ini asam etanoat. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi adisi oleh gas hidrogen atau biasa juga disebut sebagai reduksi. Perlu diingat kembali bahwa senyawa aldehid itu adalah senyawa hasil oksidasi dari senyawa alkohol primer. Sehingga kalau misalkan senyawa aldehid kita reduksi, maka dia hasilnya adalah senyawa alkohol primer ya. Jadi rumusnya seperti ini. Aldehid ketika dia direaksikan dengan gas hidrogen atau direduksi akan menghasilkan senyawa alkohol primer. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi saya gambarkan strukturnya. Ini adalah aldehid. Kemudian H-nya ada 2 ya.
maka senyawa aldehid ini akan mengalami keadaan transisi. Jadi seperti ini O ya, ini kemudian H. Nah, H. Nah, salah satu atom H dari gas hidrogen ya itu akan berikatan dengan atom O, dan atom H yang lain ya ini akan berikatan dengan atom C sehingga menjadi senyawa alkohol primer. R, C, ini OH ya. Ini H, ini H, seperti itu. Selanjutnya adalah reaksi senyawa keton. Nah, yang pertama adalah reaksi oksidasi. Nah, sebetulnya untuk senyawa keton itu tidak bisa dioksidasi karena keton itu merupakan reduktor yang lebih lemah daripada aldehid. Nah, kenapa dibahas? Ya, ini untuk membedakan antara senyawa keton dan senyawa aldehid ya. Kalau aldehid itu gampang atau mudah dioksidasi, sedangkan keton itu sulit untuk dioksidasi. Ketika dia tidak bisa dioksidasi ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, kalau misalkan penasaran, kalau pada senyawa aldehid ya, itu kan ada atom H-nya ya. Kalau aldehid kan gini ya. Aldehid kan gini. Ini ada atom H-nya kan. Nah, ini ada atom H yang bisa digunakan untuk mengikat atom O ketika dia dioksidasi. Sedangkan untuk senyawa keton ya, itu kan tidak ada atom H-nya. Jadi di sini atom C-nya tidak mengikat atom H. Maka ketika dia dioksidasi ya, nah O-nya itu kan bingung hilang kemana. Ke sini nggak bisa, ke sana juga nggak bisa, ke sini juga nggak bisa. Makanya dia tidak bisa dioksidasi. Nah ini bisa ya, ini nggak bisa, ini juga nggak bisa. Itu alasannya kenapa keton tidak bisa dioksidasi. Oke. Nah jadi bagaimana cara membedakan aldehid dan keton? Ya, jadi sebelumnya kita kan tahu bahwa yang namanya aldehid dan keton merupakan senyawa yang berisomer fungsi, artinya mereka berdua mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO, tetapi gugus fungsinya berbeda. Keduanya adalah senyawa yang bersifat sebagai reduktor. Perbedaannya untuk senyawa aldehid adalah reduktor kuat, sehingga dia dapat mereduksi oksidator lemah. Sedangkan keton itu merupakan reduktor yang lebih lemah daripada aldehid. Untuk membedakan aldehid dan keton, ya kita bisa menggunakan pereaksi Tollens dan pereaksi Fehling. Pereaksi Tollens dan Fehling ini merupakan contoh oksidator lemah. Reaksi Tollens dan Fehling itu mampu mengoksidasi aldehid tetapi tidak mampu mengoksidasi keton. Bagaimana reaksinya? Jadi untuk reaksi Tollens ya, itu kita anggap atau memang dapat dianggap ya itu sebagai senyawa Ag2O. Ketika reaksi Tollens ini direaksikan dengan senyawa aldehid ya, maka akan menghasilkan reaksi seperti ini. Dia akan menghasilkan senyawa asam karboksilat dan juga endapan perak. Nah, ini solid ya. Solid itu artinya dia mengendap. Nah, solid dia mengendap. Sedangkan Tollens, kalau misalkan kita reaksikan dengan senyawa keton, dia tidak bisa mengoksidasi. Jadi kalau misalkan kita ada suatu senyawa sudah diketahui rumus molekulnya adalah CnH2nO ya, kita tambahkan Tollens saja. Misalkan itu senyawanya di tabung reaksi ya. Kalau misalkan ditambahkan Tollens, kemudian di dalam tabung reaksi itu ada endapan perak ya, berarti dia
termasuk golongan senyawa aldehid. Tetapi ketika dimasukkan preacetolens ternyata tidak ada endapan apapun, maka dimungkinkan dia adalah senyawa keton ya. Nah, kalau reaksi Fehling bagaimana? Untuk reaksi Fehling itu dapat dianggap sebagai CuO. Nah, ketika dia direaksikan dengan aldehid ya, dia akan menghasilkan senyawa asam karboksilat dan endapan Cu2O. Nah, endapan Cu2O ini berwarna merah bata ya. Jadi di sini ada endapan yang berwarna merah bata. Sedangkan ketika reaksi Fehling direaksikan dengan senyawa keton, dia tidak akan terjadi reaksi apa-apa. Sehingga misalkan kita memasukkan sebuah senyawa yang itu sudah diketahui rumus molekulnya CnH2nO, kemudian kita ingin mengetahui itu golongan aldehid atau keton, kita juga bisa mereaksikan dengan reaksi Fehling. Ketika dimasukkan reaksi Fehling ya, setelah itu ada endapan berwarna merah bata, berarti dia aldehid. Tapi ketika tidak ada endapan merah bata, berarti dia adalah keton. Ya, itu adalah cara membedakan senyawa aldehid dan senyawa keton. Kemudian yang akan kita bahas adalah reaksi-reaksi dari asam karboksilat ya. Yang pertama adalah reaksi penetralan. Ya, ini adalah senyawa asam. Sudah tentu dapat dinetralkan dengan senyawa basa. Kalau misalkan dia direaksikan dengan senyawa basa atau dinetralkan, akan menghasilkan yang namanya senyawa garam dan air. Contohnya misalkan ini ya, asam asetat. Ketika dia direaksikan dengan basa atau NaOH, dia akan menghasilkan senyawa yang namanya natrium asetat. CH3, COONA, dan H2O. Kalau misalkan mau menulis rumus umumnya ya seperti ini, RCOOH ditambah, misal basanya saya bikin LOH ya, itu logam maksudnya, akan menjadi RCOOL ditambah H2O. Jadi atom H ini akan disubstitusi oleh atom logamnya. Oke, kemudian nanti H-nya akan berikatan dengan OH membentuk H2O ya. Nah, ini jadi H2O. Itulah reaksi penetralan dari asam karboksilat. Jadi untuk garam natrium atau kalium dari asam karboksilat suhu tinggi itu dilihat sebagai sabun ya. Nanti ini akan jauh lebih dibahas ketika kita sudah masuk senyawa-senyawa makromolekul yaitu lemak ya. Tapi lemak itu kan turunan dari asam karboksilat seperti itu. Ini hanya untuk pengetahuan awal saja bahwa garam natrium atau kalium dari asam karboksilat yang suhu tinggi itu dilihat sebagai sabun. Contohnya adalah natrium stearat dan kalium stearat. Nanti akan saya bahas di materi selanjutnya, di materi tentang lemak atau lipid. Oke. Nah, yang kedua adalah reaksi esterifikasi. Untuk reaksi esterifikasi ini sudah kita bahas di reaksi alkohol, bahwa alkohol kalau misalkan direaksikan dengan asam karboksilat akan menghasilkan ester. Makanya disebut sebagai reaksi esterifikasi atau ada yang menyebut sebagai reaksi pengesteran ya. Jadi rumusnya adalah misalkan seperti ini, RCOOH ini adalah asam karboksilat ditambahkan dengan alkohol, dia akan menghasilkan namanya ester. RCO ditambah H2O gitu ya. Jadi mudah ya, atom H ini akan disubstitusi oleh molekul alkil dari senyawa alkohol. Nanti
H itu akan berikatan dengan OH, ini membentuk senyawa H2O, seperti itu aja. Ini asam karboksilat, ini adalah alkohol, ini adalah ester. Makanya disebut sebagai reaksi esterifikasi. Kemudian reaksi yang selanjutnya kita bahas adalah reaksi pada senyawa ester. Dan di sini yang akan kita bahas adalah reaksi hidrolisisnya. Hidrolisis senyawa ester. Nah, perlu diketahui bahwa hidrolisis ester itu merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi, ya. Jadi bagaimana? Jadi kalau misalkan reaksi hidrolisis ester ini akan menghasilkan yang namanya alkohol dengan asam karboksilat, ya. Ini contoh esternya. Ketika dia di hidrolisis, namanya aja dihidrolisis, berarti dia bereaksi dengan senyawa H2O. Nah, dia akan menghasilkan yang namanya alkohol dengan asam karboksilat. Seperti ini ya. Kebalikan dari yang namanya reaksi esterifikasi. Ester, ini alkohol, ini kemudian adalah asam karboksilat. Selanjutnya adalah reaksi-reaksi pada senyawa alkana. Ini merupakan senyawa turun alkana yang terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, reaksi yang pertama adalah reaksi substitusi dengan gugus OH. Jadi untuk kalau alkana itu bisa disubstitusi gugus halogennya dengan OH. Contohnya di sini adalah senyawa etil klorida. Ketika saya reaksikan misalkan saja dengan NaOH, dia akan menghasilkan yang namanya etanol dan natrium klorida, ya. Atau kalau misalkan saya bikin rumus jadi seperti ini. Ini menjadi ROH ditambah LX, ya. Jadi mudah. Gugus halogennya digantikan dengan gugus OH. Oke. Kemudian nanti dia akan berikatan dengan atom yang bermuatan positif. Nah, seperti itu. Ya, ini jadinya LX. Oke. Mudah sekali. Kemudian reaksi yang selanjutnya adalah reaksi eliminasi HX. Untuk senyawa alkana itu dapat mengalami reaksi eliminasi HX ketika dia dipanaskan dengan suatu senyawa alkoksida. Contohnya, misalkan di sini ada senyawa ini. Ini adalah 2-klorobutana, ya. Misalkan saya reaksikan dengan kalium metoksida, dia akan menghasilkan senyawa 2-butena. Kemudian metanol, kemudian kalium klorida, ya. Ini adalah senyawa 2-butena. Kenapa bisa seperti ini? Jadi dalam reaksi ini itu berlaku suatu kaidah yang namanya kaidah Zaitsev. Kaidah Zaitsev, ya. Zaitsev. Nah, apa yang dimaksud kaidah Zaitsev ini? Jadi kaidah Zaitsev ini menyebutkan bahwa
Untuk produk reaksi eliminasi, ya, produk reaksi eliminasi yang lebih dominan adalah yang lebih dominan adalah alkena dengan substituen terbanyak. Substituen terbanyak. Nah, apa yang dimaksud dengan substituen? Jadi substituen itu, ya, substituen adalah alkil yang terikat pada atom karbon ikatan rangka. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi gini, misalkan ya, misalkan di sini ada suatu senyawa alkena. Ini senyawa alkena yang pertama. Ini senyawa alkena yang kedua. Ya. Kemudian ini adalah senyawa alkena yang ketiga. Nah, kemudian ini adalah contoh senyawa alkena yang keempat. Nah, perhatikan, dari keempat senyawa alkena ini jumlah substituennya beda-beda, ya. Nah, ini alkennya kan ada 2 tambah 2 berarti 4. Berarti di sini ada 4 substituen. Oh, kelihatan ya. Saya ganti warna dulu biar lebih kelihatan berwarna apa, hitam aja ya. Ini ada 4 substituen. Nah, ini ada 3 substituen. Ini ada 2 substituen. Nah, ini ada 1 substituen. Oke, itu yang dimaksud substituen. Jadi kembali ke reaksi eliminasi. Di sini ada senyawa yang namanya 2-klorobutana. Nah, perhatikan, Cl ini akan lepas, kemudian berikatan dengan atom K membentuk senyawa KCl. Ya. Kemudian salah satu atom H kan bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang itu. Ya, nanti akan lepas, kemudian dia berikatan dengan molekul CH3O membentuk yang namanya metanol. Jadi menurut ZZEP ini, produk reaksi eliminasi yang dihasilkan itu adalah alkena dengan jumlah substituen terbanyak. Oleh karena itu, yang dihasilkan pada contoh reaksi yang saya tulis ini adalah 2 butena. Memangnya ada produk lain, Pak? Ada. Sebetulnya kan bisa saja produk yang dihasilkan adalah 1 butena. Bagaimana bisa? Misalkan ya, kita ke sini ya. Jadi kalau kita bayangkan nih, misalkan saya tulis lagi nih, CH3, ini Cl, C, ini H, ini H, ini CH3, kemudian ini adalah CH3OK ya. Misalkan saja yang putus adalah ini ya. Kemudian nanti rangkap yang dihasilkan adalah yang dari sini ke sini kan. Nah, kan bisa seperti ini. Seperti ini, gini. Kemudian ini, dan itu. Ya kan? Kalau seperti ini, kan alkil yang dihasilkan cuma 1. Alkilnya cuma ini kan. Nah, ini cuma ini. Kalau misalkan 2 butena itu kan alkilnya 2. Ini dan itu. Oke, maka yang lebih hidupnya adalah yang 2 butena, bukan yang 1 butena. Ya.
Itu saja untuk video kali ini. Jika ada yang masih ingin disampaikan, ingin ditanyakan, silakan boleh tulis di kolom komentar. Atau untuk siswa saya, silakan kita bisa diskusikan di grup WA atau di Google Classroom. Terima kasih bagi yang sudah mau mendengarkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.